وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata karena kebaikan-Nya lah sehingga kita bisa melewati hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tadi sebelum maghrib kita telah lewati Ayyamut Tasyriq. Dengan demikian selesailah kegiatan kurban. Tinggal bagaimana nilai-nilai dari kurban itu kita pertahankan, kita jaga untuk kita gunakan sebagai kekuatan kita dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwi ar-Rabbi tabaraka wa ta'ala قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Baik. Ini adalah hadis yang ke-12 dalam penomoran dalam kitab ini. Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam babul ikhlas. Setelah kita dengar tadi, hadis ini muttafaqun alaih. Artinya bersepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkannya. Karena itu kesahihan hadis ini sangat kuat, yang dengannya kita akan senang mengambil ilmu
mendasari pikiran kita, keyakinan kita, agama kita, langkah-langkah kita di atas hadis ini. Sebab jaminan bersambungnya ilmu ini dari Nabi SAW itu dijamin oleh ahli-ahlinya. Datang dari sahabat An Abil Abbas. Ini kunyah beliau. Siapa Abul Abbas itu? Abdullah ibnu Abbas. Dikenal juga dengan Ibnu Abbas. Anaknya Abbas, namanya Abdullah. Ibni Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Abdullah, anaknya Abbas, anaknya Abdul Muttalib. Berarti apanya Nabi ini? Apanya Nabi? Sepupu Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Bapaknya Abdullah bin Abbas dengan bapak Nabi bersaudara. Kalau begitu beliau bersama Nabi bersepupu. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fima yarwi, tentang hal-hal yang beliau riwayatkan ar-Rabbi, dari Rabbnya. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hanya pelafazannya, lafadznya Nabi. Ini hadis qudsi. Beliau berkata, Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, was-sayyi'at, dan keburukan-keburukan. Thumma, kemudian, bayyana dzalik, dia menjelaskannya. Ilmu penting ini. Sebab hidup di muka bumi, ukurannya di atas hasanat dan sayyiatnya kita. Di alam barzah juga ukurannya di atas hasanat dan sayyiatnya kita. Di alam barzah, penerimaan kita, bagaimana melintas di atas as-sirat, ukurannya adalah al-hasanat dan sayyiatnya kita. Kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan kita. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang cara penetapan kebaikan. Kapan kita dapat kebaikan? Kapan tercatat kejelekan? Man hamma bihasanah, maka siapapun yang hammah punya keinginan, bihasanah, untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, tidak terlaksana keinginannya, katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu, Allah tabaraka wa ta'ala akan menuliskan kebaikan itu di sisinya, hasanatan kamilah, sebagai satu kebaikan sempurna. Tidak dilaksanakan,
Di sini titik pembahasan niat. Innamal a'malu binniyat. Terus wa in hamma biha. Aturan kedua. Jika hamba betul-betul menginginkan akan satu kebaikan, fa'amilaha, maka dia mampu melaksanakannya. Kalau terlaksana berapa? Kata Allah tuliskan satu kebaikan itu 10 hasanat, 10 kebaikan, ila 700 di'fin, sampai 100 kebaikan, 100 lipat kebaikan, ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Ini kalau terlaksana. Jadi kalau terlaksana bukan 1, 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Di sini juga titik pembahasan niat. Sebab apa? Yang melipat gandakan adalah niatnya. Ini. In hamma bisayyi'ah. Dan jika hamba menginginkan bisayyi'ah, akan satu kejahatan. Dia sudah merencanakan akan satu kejahatan. Amilaha apa? Falam ya'malha, maka dia tidak melaksanakannya. Kalau kebaikan tidak dilaksanakan, dicatat berapa? Dicatat 1. Kebaikan tidak terlaksana, dicatat 1. Kalau kejelekan tidak terlaksana, justru dicatat apa? 1 kejahatan. Karena niatnya. Atau kosong. Tapi ternyata tidak kedua-duanya. Katabaha Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah tulis di sisinya 1 kebaikan sempurna. Kenapa? Niatnya juga. Dia tinggalkan karena Allah. Ada keinginan, tapi tidak terlaksana. Ditinggalkan karena Allah. Coba lihat, sudah 3 metode ini. Sudah 3 aturan penetapan ini. Dan semuanya menunjukkan kehebatan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau perhitungannya manusia, ya, tulis juga 1 kejahatan. Paling baiknya, ya, dikosongkan saja. Tapi ternyata Allah Rahman Ar-Rahim. Rahmatnya melingkup segalanya. Justru, dari keinginan kejahatan bisa melahirkan 1 kebaikan sempurna. Ketika hamba mampu meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa in hamma biha, dan jika hamba biha menginginkan 1 kejahatan, fa'amilaha, maka dia pun melaksanakannya. Katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan 1 kejahatan itu sebagai 1 kejahatan. Al-ikhwa rahimakumullah. Hadis ini berilmu kepada kita akan besarnya pengaruh dari niat itu dalam penentuan al-hasanat kita dan as-sayyi'atnya kita. Maksud niat ini sangat menentukan. Hadis ini diriwayatkan
oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW yang Nabi SAW doakan, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan dia ta'wil dan fahamkan dia tentang agama. Ajarkan dia ta'wil. Ta'wil itu mempunyai 3 makna, 3 penggunaan. Ta'wil yang pertama, kalau dalam ini sudah bahasa Indonesia juga ya, ta'wil. Kira-kira bermakna apa ta'wil dalam bahasa Indonesia? Penyelewengan, bisa? Ini orang ini suka mentakwil ayat. Ini orang ini mentakwil agama ini. Yang orang ini mentakwil prinsip-prinsip agama ini. Ini menyelewengkan. Tapi bisa juga dalam bahasa Indonesia juga terdapat makna tafsir. Saya menjelas dalam istilah yang dipakai dalam Al-Quran, apa yang dipakai dalam agama kita, itu setidaknya ada 3. Yang pertama, ta'wil bermakna tafsir, penjelasan akan sesuatu. Ini yang Nabi doakan Abdullah ibn Abbas. Karena itulah jadilah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menjadi ahli tafsir di zamannya. Orang yang sangat dalam ilmunya tentang tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ketika Nabi SAW meninggal masih kecil. Di zamannya Umar, Abdullah bin Abbas juga masih digolongkan pemuda, remaja. Tapi Umar sudah ikutkan dengan apa? Ahli syura, sahabat-sahabat besar. Karena dalamnya ilmu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa sebabnya? Berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini ya, kalau orang dapat doa ya. Iya, tapi Abdullah ibn Abbas dapat itu bukan sekedar doa saja kemudian ya langsung jadi seperti itu, tidak. Abdullah ibn Abbas adalah orang yang sangat giat dalam menuntut ilmu, mempelajari agama, menanyakan makna ayat demi ayat pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai beliau yang punya kehormatan di tengah masyarakat, yang punya kedudukan di hadapan penguasanya sahabat, yang punya kedudukan di hadapan sahabat-sahabat, bahkan punya kedudukan di hadapan ulama-ulamanya sahabat, itu tidak segan-segan menanti di depan pintu sahabat, bahkan tertidur di situ, menanti keluarnya orang yang dia cari ilmunya. Akhirnya yang didatangi, sahabat yang didatangi kadang malu juga, sebab tidak tega membiarkan sepupu Rasulullah SAW berbuat seperti ini. Tetapi semua itu dalam rangka apa? Pemuliaan terhadap ilmu. Maka pantas orang yang seperti ini dimuliakan dan diangkat oleh ilmu, karena dia memuliakan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Baik. Doa Rasulullah SAW itu juga terwujud melalui sebab akibat. Doa adalah sebab, tapi ada sebab akibat yang lainnya. Perwujudan dari doa itu.
Kalau doa Nabi saja seperti ini, tentunya doa kita apalagi dia. Karena itu berdoalah yang bergandengan dengan usaha mewujudkan apa yang kita minta. Makna yang ketiga, ta'wil bermakna makna yang kedua, ta'wil bermakna tafsir. Ini juga banyak digunakan dalam kitab-kitab tafsir. Seperti perkataan Al-Imam Ibn Jarir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan ta'wil ayat ini maknanya tafsir dari ayat ini. Baik, makna yang ketiga, ta'wil bermakna hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu. Kalau makna kita bisa pahami, tapi hakikat dari sesuatu, iya. Ini juga makna dari ta'wil. Jika Allah menjelaskan dalam Quran, dalam Sunnah, keadaan di surga, di antara makanannya apa? Ada anggur. Iya. Disebutkan inab, anggur. Kita paham takwilnya anggur dalam makna tafsir? Apa artinya anggur? Bisa dipahami? Iya, anggur. Pohon yang merambat, yang buahnya macam-macam, ada warna merah, hitam, hijau. Iya. Kalau mulai dipercaya lagi, pergi ke supermarket, beli, tanya, kasih anggur. Makan. Nah, ini anggur. Ini inab. Dengan demikian kita paham sudah tafsir inab. Dalam ta'wil, dalam makna tafsir. Tapi hakikat dari anggur yang disebutkan dalam Al-Quran yang ada di surga, ini tidak ada yang tahu ta'wilnya. Ini ta'wil dalam arti hakikatnya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Baik, ini 3 makna ta'wil. Yang pertama, penyelewengan, penyimpangan. Ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Ahli bidah itu mentakwil ayat-ayat Allah. Artinya apa? Menyelewengkan dari makna yang benar. Allah mengatakan haram. Oh, dia berusaha gunakan akalnya yang rusak. Oh, ayat itu ya memang Allah larang, tetapi bukan larangan betul. Maksudnya akhirnya kesimpulannya boleh ji. Ini takwil. Dan banyak ahli-ahli takwil. Banyak di antara kita itu ahli-ahli takwil. Baik. Lanjut ya. Dari Nabi SAW, fima yarwihi ar-Rabbi, riwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, tabaraka wa taala, bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sungguh Allah katabah. Ini menetapkan sifat apa? Katabah. Penetapan penulisan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ketentuan-ketentuan Allah. Di antaranya sesuatu yang Allah telah tetapkan pula tuliskan dan ada di sisi Allah di atas arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh rahmatku telah mendahului murkaku. Sungguh rahmatku telah mendahului murkaku. Ini penetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penetapan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah telah tetapkan dalam Al-Lauhul Mahfuz, itu tidak berubah. Penah telah kering, tinggal sesuatu pasti terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi dan tidak akan mungkin ada yang keluar dari
kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengaturan itu sama sekali tidak ada kezaliman di dalamnya. Yang ada hanyalah keadilan. Keadilan dan keutamaan. Sebagaimana di sini nih. Coba lihat bagaimana Allah dalam menetapkan. Yang kita lihat hanya dua. Adil dan keutamaan. Ada 4 ketetapan di sini. Kita bisa melihat keadilan Allah pada ketetapan yang terakhir. Ketika hamba menginginkan melakukan satu kejahatan dan dia melaksanakan satu kejahatan itu, maka apa? Allah tuliskan apa? Satu kejahatan. Adil? Adil. Si pelaku melakukan satu kejahatan, kemudian Allah tulis 2 kejahatan, berarti itu apa? Tidak adil Allah. Tidak mungkin Allah. Tidak ada. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus 1, 2, 3 yang pertama, semuanya keutamaan. Keutamaan itu keadilan yang lebih. Harusnya kalau adil, dalam arti kalau satu kebaikan, satu kejahatan, tulis satu kejahatan. Kalau satu kebaikan, tulis juga satu kebaikan. Iya, tapi tidak. Iya. Satu kebaikan yang diinginkan kemudian terlaksana, Allah tulis berapa? 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat. Bahkan ila adha'atin katsira, berlipat-lipat yang sangat banyak. Iya, yang terakhir ini tidak ada yang tahu sampai di mana batasnya. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebihkan. Jelas sekali, nampak sekali keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa membatasinya. Karena itu hati-hati membatasi rahmat dan keutamaan Allah. Allah Maha merahmat. Bahkan Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadati. Ketentuan tulisan yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh rahmatku mengalahkan murka. Jangan sekali-sekali kita mengharamkan rahmat Allah kepada seseorang sementara masih terbuka pintu rahmat untuknya. Justru bisa berbalik, kita yang akan diharamkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah maha luas. Maha luar biasa. Lihat ketetapan yang lain. Ketika hamba menginginkan melakukan satu kebaikan, tapi dia tidak lakukan, tidak terlaksana keinginannya. Ada orang ingin sholat duha, dia sudah berwudu, tapi teman yang jemput ke kantor sudah ada, buru-buru, dia tidak jadi sholat duha, dia tinggalkan. Dapat satu kebaikan. Iham, keinginan. Ham ini keinginan yang kuat. Dia beda dengan angan-angan. Dia beda dengan angan-angan. Angan itu sekedar mau, tapi sebenarnya tidak mau. Kalau ditanya, kau mau ini? Iya. Tapi kalau disuruh, ayo pergi ambil. Iya. Kau mau makan? Iya. Ayo pergi beli. Tidak mau. Angan-angan. Beda dengan orang, kau mau makan? Iya. Ayo pergi beli. Oh, saya tidak bisa ini. Ada kesibukan. Dia ingin betul, tetapi ada yang menghalangi. Kan ya? Banyak orang yang berangan-angan. Angan-angan ini banyak pembentuknya. Banyak yang membentuknya. Dan diantara yang paling hebat dalam membentuk angan-angan adalah acara-acara TV. Radio. Cerita-cerita, film-film, drama, sinetron, dan semacam itu.
Ini yang paling hebat dalam membentuk angan-angan. Jadi orang berkhayal semuanya. Apalagi game. Itu membentuk angan-angan. Tidak apa-apa. Di antara game ya mungkin sekedar melatih, tetapi kebiasaan main itu terus, itu membentuk angan-angan. Jadi orang berangan-angan saja. Permainan. Apalagi penampakan kesenangan yang hanya tipuan-tipuan belaka. Dan ini banyak bentuknya. Di antaranya, coba lihat yang paling nampak, dunia persepak bolaan. Luar biasa banyaknya orang berangan-angan di situ. Merasakan kebahagiaan dengan angan-angannya, tetapi kosong belaka. Sepak bola itu orang yang paling hebat kecanduannya. Karena itulah negara yang paling kafir, yang paling banyak kekafirannya adalah negara yang paling hebat penggemar sepak bolanya. Indonesia mau dipaksa ikut-ikutan. Dan sudah banyak penggemar PSM kayak orang gila. Ya mungkin ada penggemarnya juga di sini. Tapi ya kalau sholat ya belum stres ya. Sadar-sadar. Sampai ada ustadz juga sudah fatwakan. Tidak apa-apa nonton dulu. Bisa dijamak sholatnya. Ini kegilaan. Angan-angan sepak bola. Kenapa orang dibentuk itu? Dia dengan itu, dengan kemenangan, dia rasakan kepuasan. Tapi kepuasan apa? Bertahan kepuasan itu setelah menang? Setelah kepuasan itu apa? Akan sirna dan berubah dengan kekecewaan. Harus diakui lebih banyak kecewa itu penggemar daripada itu lebih banyak orang kecewa, orang menderita. Itu orang yang kehausan angan-angan. Lihat orang yang kehausan betul, setitik air, bahagia betul itu kalau dapat setitik air. Sebab itu dia bisa dapat. Sama dengan orang yang kecanduan sudah. Yang dia tokohkan dalam persepak bolaan itu, sudah berapa tahun tidak pernah menang. Tapi kapan ada kemenangan walaupun baru putaran pertama. Sudah luar biasa. Walaupun di putaran selanjutnya, satu kali menang, kemudian kalah 3 kali. Saya begitu menang 1 kali, biar menang tipis. Terasa itu. Mereka rasakan. Kenapa? Seperti itu orang kehausan. Sudah dibentuk dengan angan-angan kosong. Banyak sekali pembentukan angan-angan. Pedagang-pedagang juga dibentuk oleh syaitan, jin dan manusia angan-angannya. Kamu akan jadi orang sukses, orang kaya besar. Jadi milioner, jadi ini. Penyesat-penyesatnya adalah itu yang suka kasih seminar. Itu penyesat-penyesatnya itu. Itu memberikan dorongan itu. Dalam waktu sekian hari, kamu akan dapatkan uang 1 miliar. Hadiri. Kasih trik. Percaya. Sebab apa? Setelah itu siapa yang berhasil? Kalaupun berhasil, berapa kali bangkrut selanjutnya? Ketika berhasil, tidak pernah bangkrut. Berhasil betul. Dia dapatkan kepuasan? Tidak ada kepuasan dapat. Ikhwah rahimakumullah. Karena terbentuk seperti ini, akhirnya apa? Jadilah berangan-angan dalam ibadah. Allah maha baik, luar biasa kebaikannya Allah. Yang penting kan sudah sholat. Kalau sudah sholat Jumat kan sudah ada nih juga sholat.
kebaikan Allah. Banyak sekali yang dia inginkan dari Allah. Tetapi penghambaannya kepada Allah, orang yang sudah terbentuk angan-angan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ham. Ham itu bukan angan-angan. Dia keinginan kuat. Dia tidak terlaksana karena sebab. Dia tidak terlaksana karena ada penghalang. Coba tidak ada. Pasti terlaksana. Itu ham. Memiliki ham. Memiliki kekuatan tekad. Bagaimana caranya memiliki? Bentuk dari pikiran. Melalui ayat-ayat Al-Quran. Sunnah-sunnah Nabi SAW. Tentang amalan itu. Apa dan bagaimana amalan itu? Pikirkan terus. Orang-orangnya. Akibatnya. Manfaatnya. Pikirkan terus. Sampai terbentuk kekuatan keinginan. Kecintaan terhadapnya. Maka di sini tinggal menunggu waktu terlaksana. Kalau tidak terjadi, maka sudah ditetapkan dengan satu kebaikan. Kalau terlaksana, berlipat-lipat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain kita bisa lihat dari ketika hamba menginginkan melakukan kejahatan. Tetapi dia tidak melaksanakannya. Ternyata Allah tetapkan baginya satu kebaikan. Mungkin ada yang tanya, ini kayaknya ketetapan yang ketiga ini kayak bertentangan dengan hadis dua orang yang membunuh. Saling membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh dalam neraka. Kalau yang membunuh ya dalam neraka, tapi yang dibunuh dalam neraka. Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia itu haris, menggunakan kalimat haris. Haris itu keinginan kuat yang sudah disertai dengan upaya. Keinginan kuat yang sudah disertai dengan upaya. Apa? Terhitung sebagai pelaksana kejahatan. Dia terbunuh hanya apa? Kenapa dia juga masuk neraka? Sebab apa? Dia hanya kedahuluan dibunuh. Kedahuluan dibunuh, makanya dia tidak membunuh. Seandainya dia yang duluan, dia yang menjadi pembunuh. Itu hukumnya. Berhubungan dengan niatnya yang disertai sudah dengan usaha. Tapi di sini orang yang hamba menginginkan melakukan kejahatan, kemudian dia tidak laksanakan. Ternyata kalau orang pahami dengan hadis yang pertama, harusnya sesuai dengan niatnya. Ditulis satu kejahatan ya. Sebab dia menginginkannya tidak. Sebab makna di sini, hamba di sini keinginan yang terputus karena Allah. Dia tidak melaksanakannya karena Allah. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak melaksanakannya karena sekedar tidak ada kesempatan. Dan dia sudah melakukan tindakan, langkah-langkah mengarah ke sana. Maka yang seperti ini terhitung orang yang berada di atas bencana. Jadi dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diperjelas dalam riwayat yang lainnya. Ini memahami hadis melalui riwayat yang lainnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa hamba meninggalkannya min ajli, taraka min ajli. Dia meninggalkannya min ajli, karena saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Hamnya, keinginannya, semuanya terhapus. Bahkan diganti dengan satu kebaikan. Dia kan sudah bertekad melakukan kejahatan. Sudah ada langkah untuk mewujudkan kejahatan. Tetapi dia berhasil putus. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Efek dari kejahatan itu terhapus. Bahkan diganti dengan apa? Satu kebaikan. Ini hebatnya meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti dapat satu kebaikan. Kemudian kalau dia isi, dia ganti dengan kebaikan,
Dengan amalan lawannya, maka akan berlipat-lipat kebaikannya. Dari sini ada faedah agama. Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti. Pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yang penting dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah, karena mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah, karena dia tahu Allah larang ini, maka ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi 4 ketentuan ini seluruhnya menampakkan bahwa penetapan Allah seluruhnya kebaikan. Sebab berputar hanya pada adil dan fadl, keutamaan. Orang yang menginginkan kejahatan, dia tinggalkan karena Allah, justru diganti dengan satu kebaikan. Orang yang menginginkan kebaikan, tidak berhasil melaksanakannya, tetap ditulis satu kebaikan. Orang yang menginginkan kebaikan dan berhasil melaksanakannya, berlipat-lipat sampai tanpa batas. Ini keutamaan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus orang yang menginginkan kejahatan dan berhasil melaksanakannya, hanya ditulis satu. Ini apa? Keadilan. Jadi Allah tidak akan mungkin menzalimi. Tidak ada kezaliman. Allah siksa, itu adil. Allah beri keutamaan, masukkan ke dalam surga, itu keutamaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana titik pembahasan ikhlas, titik pembahasan niat dalam hadis ini? Pada semua ketetapan ini. Pada semua ketetapan ini. Ketetapan pertama, dia menginginkan satu kebaikan, tapi tidak terlaksana. Tertulis satu kebaikan. Kenapa? Niatnya mantap, kuat. Ketetapan yang kedua, dia menginginkan satu kebaikan dan dia berhasil melaksanakannya. Dapat berapa? 10, 700, berlipat-lipat sampai tanpa batas. Kenapa bisa berlipat? Niatnya juga. Kedalaman, kehebatan niatnya. Sebab orang beramal, kita sudah sering sekali dalam mengukur niat, ambil ukuran praktis 3. Cinta, kemurnian cinta, kemurnian harapan, kemurnian takut. Ketika kita beramal, yang melandasi cinta kepada Allah, yang melandasinya, orang berjenjang-jenjang di dalamnya. Harapan kepada Allah berjenjang-jenjang, takutnya kepada Allah berjenjang-jenjang. Dan ini adalah kekuatan niat. Sebab inilah inti keikhlasan. Keikhlasan dalam cinta, keikhlasan dalam harapan, keikhlasan dalam takut. Dan 3 ini sekali lagi, dan sering kita ingatkan, adalah kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat yang mengawali ayat yang kapan kita baca ayat itu, maka Allah akan jawab dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi. Ketika hamba membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, hamba akan mendapatkan jawaban dari Allah. Hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Kalau kita baca ini, ayat ini didahului dengan alhamdulillahi rabbil alamin, kemurnian cinta ini. Ar-Rahmanir Rahim, di sini harapan. Maliki yaumiddin, di sini takut, baru masuk. Kalimat keikhlasan, totalitas ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begini bacaan kita, maka kalimat selanjutnya dijamin Allah akan jawab dengan firman-Nya, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Ketika kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permintaan hidayah akan diberi. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala teramat luas. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar kepada kita. Jadi berlipatnya, karena berlipatnya nilai niatnya
nilai keikhlasannya. Ketetapan yang ketiga, niat juga yang menentukannya. Dia menginginkan melakukan satu kejahatan. Ini akan diperhitungkan sebagai kejahatannya. Sebab ada niat. Tetapi ternyata dia berhasil putus. Tinggalkan sebelum dilaksanakan. Karena Allah. Takut karena Allah ini apa? Ini kekuatan keikhlasan. Yang bisa menyelamatkan hamba dari dosa adalah keikhlasan hamba. Keikhlasan dalam takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jelas? Kemudian ketetapan yang keempat, hamba menginginkan kejahatan. Kemudian dia melaksanakan kejahatan itu. Ditetapkan satu kejahatan. Kenapa dapat? Juga karena niatnya. Niatnya melakukan satu kejahatan, maka dibalas dengan kejahatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan hadis yang ke-12 ini. Selanjutnya, insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang panjang tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Dan ini adalah akhir hadis dalam bab ikhlas. Akhir hadis dalam bab ikhlas. Kisah ini sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk mengambil ilmu dari kisah ini. Sekian subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.